Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Murni Wijastuti dari SMK Negeri 1 Sragen, JGP Angkatan 7. Saya akan membuat kesimpulan dan refleksi dari modul 1.1 ini. Setelah saya mempelajari modul 1.1, refleksi filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, maka saya dapat menarik kesimpulan bahwa pendidikan itu menuntun, pendidikan menghamba pada anak. Adanya trilogi pendidikan. Pendidik adalah petani kehidupan. Setiap anak itu adalah unik. Adanya konsep perubahan, serta pendidikan yang memanusiakan manusia. Kemudian, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul ini? Yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1 ini adalah bahwa murid harus patuh, diam, dan duduk mendengarkan ceramah guru. Kemudian kemampuan dan daya tangkap murid dianggap sama dalam belajar. Demikian juga pembelajaran selalu berpedoman pada silabus dan KKM yang harus dicapai. Serta murid dikatakan pintar jika nilai tesnya 10 atau sempurna. Dan juga jika ada murid yang tidak mematuhi peraturan sekolah, maka dianggap sebagai murid nakal. Refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan. Apa yang berubah setelah saya mempelajari modul ini? Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan diartikan sebagai tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak, menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Setelah saya mempelajari modul ini, maka pemikiran saya pun berubah, yaitu dalam hal perubahan pola pikir tentang anak. Pendidikan adalah proses perubahan, dan pembelajaran harus lebih variatif. Untuk perubahan pola pikir tentang anak, saat ini saya berpendapat bahwa setiap anak itu adalah unik dan istimewa. Dunia anak itu adalah dunia bermain. Anak itu bukanlah robot, dan anak itu dituntun, bukan dituntut. Sedangkan pendidikan adalah proses perubahan, bahwa anak sudah memiliki potensi sejak lahir. Guru hanya merubah lakunya dan bukan dasarnya. Perubahan pada budi pekerti. Budi adalah cipta, rasa, dan karsa, sedangkan pekerti adalah tenaga. Sehingga dengan proses pendidikan, karakter anak dapat terbentuk, yaitu kejujuran, disiplin, tanggung jawab, saling menghormati, empati terhadap sesama, dan lain sebagainya. Sedangkan pembelajaran harus lebih variatif, yaitu menyeimbangkan antara kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotor anak. Bukan hanya mengejar ketuntasan kognitif saja, namun juga diimbangi dengan kecakapan afektif dan kematangan motorik anak. Kemudian juga praktek sesuai sosiokultural yang berlaku, yaitu dengan mengambil nilai positif dari kesenian atau tradisi daerah yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, serta pembelajaran yang berpusat pada anak, yaitu dengan membuka kesempatan seluas-luasnya bagi anak untuk mengasah potensi yang dimiliki, dan anak juga diberikan keleluasaan dalam mengambil sumber belajar, misalnya dari buku rujukan lain ataupun dari internet. Kemudian, apa yang dapat segera saya terapkan agar kelas mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang dapat segera saya lakukan agar kelas mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah 1. Merancang pembelajaran yang menyenangkan dan berpusat pada anak. Yang kedua, menerapkan sistem AMONG. Yang ketiga, mengapresiasi pencapaian tiap anak dengan positif. Dan yang keempat adalah penanaman karakter melalui pembiasaan-pembiasaan positif. Merancang pembelajaran yang menyenangkan dan berpusat pada anak dapat dilakukan dengan cara melibatkan anak dalam kegiatan belajar mengajar, sehingga kelas bukan hanya mutlak milik guru saja. Kemudian dalam menerapkan sistem AMONG, seorang guru semestinya mampu menjadi pamong, mendidik dengan welas asih sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan anak. Kemudian mengapresiasi pencapaian tiap anak dengan positif dapat diwujudkan dengan kalimat pujian ataupun dengan memberikan reward. Untuk penanaman karakter melalui pembiasaan positif,
bahwa pendidikan bukan hanya mengembangkan kecerdasan saja, melainkan menjadikan manusia yang berakhlak mulia dan berguna bagi bangsa dan negara. Pembiasaan positif sebagai sarana penanaman karakter diantaranya adalah memulai dan mengakhiri pembelajaran dengan berdoa, jujur dan terbuka pada kesalahan, pembiasaan membuang sampah pada tempatnya, kemudian hadir ke kelas tepat waktu, demikian juga senantiasa berpakaian rapi sesuai jadwal, serta memberikan deadline pada saat tugas, menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinannya secara benar, serta menyapa guru dan teman ketika bertemu sebagai penerapan 5S, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Pada akhirnya, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Demikian pemaparan saya tentang kesimpulan dan refleksi modul 1.1 Refleksi Filosofi Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara. Salam dan bahagia. Bergerak, tergerak, menggerakkan. Terima kasih.